Kalau kamu seorang product manager, pasti setiap hari kerjanya bikin keputusan kan? Misalnya, kalau ada bug kritis, rilisnya tunda deh. Atau kalau usernya premium, kasih akses ke fitur A. Nah, tahu nggak sih, ternyata cara komputer berpikir itu ya persis kayak gitu. Di sini kita bakal bongkar tuntas gimana caranya aturan bisnis di kepala kamu itu bisa diterjemahkan jadi kode yang beneran bisa ngambil keputusan sendiri. Nah, aturan bisnis klasik kayak gini, pasti pernah deh kamu tulis atau paling nggak kepikiran kan? Inilah inti kerjaan seorang PM. Kita mendefinisikan logika buat semua skenario yang mungkin. Tapi ini baru setengah jalan. Ada satu langkah lagi yang super krusial. Nah, ini dia pertanyaannya. Gimana caranya sebuah ide di kepala kita itu bisa ngobrol sama mesin dan jadi perintah yang beneran jalan? Jawabannya ada di beberapa peralatan dasar dalam pemrograman. Yuk kita bedah satu persatu. Oke, kita mulai dari yang paling dasar ya. Alat pertama di toolkit logika kita, pernyataan jika, atau dalam bahasa kodenya, if. Gini deh, bayangin aja kayak lampu lalu lintas. Program kita itu ibaratnya kita lagi nyetir mobil. Dia jalan, terus dia ngecek kondisi, lampunya merah nih. Nah, jika kondisinya adalah lampu merah, maka aksinya adalah berhenti. Sesederhana itu. Aksi ini cuma bakal jalan kalau syaratnya terpenuhi. Jangan panik dulu lihat kodenya. Ini kalau dibaca pakai bahasa kita sehari-hari, jadinya gini. Jika kondisi yang ada di dalam kurung ini benar, maka kerjain deh semua yang ada di dalam kurung kurawal ini. Gampang kan? Tapi kan, di dunia nyata, keputusan itu nggak selalu hitam putih ya kan? Nggak cuma kerjain ini, atau ya udah, kita sering banget butuh plan B, butuh rencana cadangan. Nah, disinilah alat kedua kita berperan, yaitu else. Lihat deh perbandingannya di sini, jelas banget. Tanpa else, program kita cuma tahu satu hal, kalau ada bug, rilisnya tunda. Terus kalau nggak ada bug, gimana? Ya dia diam aja, bingung mau ngapain. Nah, dengan menambahkan else, kita kasih instruksi cadangan yang jelas. Kalau kondisi pertama tadi salah, artinya bug-nya 0, maka langsung aja luncurkan fiturnya. Jadi else ini kayak jaring pengaman buat logika kita, biar nggak ada skenario yang kelewat. Oke, sekarang pertanyaannya, gimana caranya si kode ini bisa nanya? Gimana dia tahu ada bug nggak ya? Atau ini pengguna premium bukan sih? Nah, buat mengukur semua itu kita butuh yang namanya operator pembanding. Anggap aja ini contekan wajibnya nih. Simbol-simbol ini tuh cara kita buat nanya pertanyaan yang super spesifik ke komputer. Misalnya, statusnya beneran aktif nggak? Atau harganya di bawah 50.000 kan? Nah, jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini selalu cuma ada dua. Iya atau enggak, true atau false. Nah, ini dengerin baik-baik. Ini penting banget. Kenapa harus pakai 3 sama dengan? Gini deh, bayangin 2 sama dengan, itu satpam yang agak santai. Dia lihat angka 5 sama tulisan 5, dia bilang, sama aja, masuk deh. Nah, kalau 3 sama dengan, ini satpam yang super duper ketat. Dia nggak cuma ngecek nilainya, tapi juga jenis datanya. Buat dia, angka 5 itu beda jauh sama teks 5. Percaya deh, pakai yang ini bakal nyelamatin kamu dari banyak bug aneh nantinya. Oke. Jadi kita udah punya jika tidak sama alat ukurnya. Tapi gimana kalau pilihannya nggak cuma A atau B? Gimana kalau ada A, B, C, dan seterusnya? Nah, saatnya kita naik level ke skenario yang lebih kompleks. Ini nih kerjaan PM banget, prioritasin tiket di backlog. Di sini kita pakai else if. Cara kerjanya gini, komputer bakal ngecek satu persatu dari atas. Pertama dia nanya, urgensinya tinggi bukan? Oh bukan. Oke, dia turun ke pertanyaan kedua. Kalau gitu, urgensinya sedang nggak? Oh ya bener. Nah, saat itu juga dia langsung kerjain perintah buat P1. Dan sisanya, diabaikan. Udah nggak relevan lagi. Jadi kayak tangga prioritas gitu deh. Sering kan, kita butuh lebih dari satu syarat buat sesuatu bisa terjadi. Nah, disinilah operator AND atau simbolnya AND ini jadi jagoan. Analoginya gampang, bayangin sebuah pintu yang punya 2 gembok. Kamu harus punya dua-duanya kuncinya. Kalau cuma punya satu, ya pintunya nggak bakal kebuka. Keduanya wajib terpenuhi. Contoh paling gampang ya di e-commerce. Biar bisa check out, sistem itu harus ngecek 2 hal. Pertama, penggunanya udah login belum? Dan yang kedua, saldonya cukup nggak? Coba pikirin, saldo kamu jutaan tapi belum login, ya nggak bisa. Atau sebaliknya, udah login tapi saldonya kurang, gagal juga. Dua-duanya harus iya, nggak bisa ditawar. Nah, kebalikannya dari N itu, ada OR. Simbolnya 2 garis tegak. Sret-sret. Kalau yang ini jauh lebih santai, lebih fleksibel. Bayangin aja kamu mau masuk konser.
Panitianya bilang, boleh pakai tiket fisik atau tiket digital di HP. Nah, selama kamu punya salah satunya, ya kamu boleh masuk. Nggak harus punya dua-duanya. Oke, jadi kita udah ngumpulin semua senjatanya nih. Ada if, else, operator buat ngebandingin, and, sama or. Sekarang, waktunya kita gabungin semuanya dan coba berpikir kayak seorang developer. Oke, sekarang ada tantangan kecil buat kalian. Sebuah aturan bisnis yang super umum, fitur gratis ongkir. Perhatiin deh kata kuncinya. Aturan pertama, total belanja harus di atas 50.000. Dan aturan kedua, lokasi pengirimannya harus Jakarta. Nah, kira-kira gimana ya cara nulisnya dalam kode? Dan ini dia jawabannya. Keren kan? Aturan bisnis yang tadi kita omongin bisa langsung diterjemahin jadi satu baris logika yang ringkas. Kalau dibaca, artinya jika total belanja lebih besar dari 50.000 dan lokasinya sama persis kayak Jakarta, maka kasih deh gratis ongkirnya. Tuh lihat, semua alat yang kita pelajari tadi kepakai semua di sini. Jadi gitu. Sekarang, kamu nggak cuma bisa bikin aturan, tapi kamu juga ngerti gimana aturan itu hidup dan berpikir di dalam kode. Nah, pertanyaannya sekarang, dengan pemahaman baru ini, keputusan cerdas pertama apa nih yang bakal kamu ajarkan ke produkmu? Coba deh dipikirin.